Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah jamaah anut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita banyak nikmatnya. Nikmat yang mana kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, kalian tidak bisa untuk menghitungnya. Maka dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita semua pada kesempatan yang bahagia ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarhumullahu fi man indah. Yang mana Nabi SAW bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, itu masjid. Dalam rangka apa? Yatluna kitaballah, dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Illa nuzirat alaihimus sakinah, kecuali turunkan kepada mereka ketenangan. Subhanallah. Tenang tuh. Di majelis ilmu, Pak, Ibu, tenang. Subhanallah, nikmat. Ya. Sakinah, turunnya ketenangan kepada kita bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah. Wa ghasyatumur rahmah, yang kedua diliputi oleh kasih sayang Allah. Ketiga, wa haffatumul malaika, dan malaikat senantiasa mengelilingi kaum tersebut dan mereka mendoakannya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut kaum tersebut di sisinya. Subhanallah. Inilah kemuliaan, keutamaan majelis ilmu yang mana telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk ahlu baitnya, ahlu baiti Rasulillah, juga untuk para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ikhwah rahimakumullah, dalam materi pada sore ini kita akan mengkaji, mempelajari sama-sama, itu berkaitan dengan keutamaan amal soleh. Kenapa? Ikhwarakumullah. Karena amal merupakan bagian terpenting dalam iman. Karena amal
adalah bagian terpenting dalam iman. Bahkan dikatakan iman yang benar di situ dia beramal soleh. Karena iman memiliki 3 kategori: qaulun, i'tiqadun, wa amalun. Karena iman adalah qaul, Pak. Iman itu diucapkan. Qaul, qaulu fil lisan wa qaulul fil qalbi. Diucapkan di lisan dan diucapkan di hati. Kedua, i'tiqad. Iman itu diyakini. Ketiga adalah amal. Iman itu diamalkan. Diucapkan, diyakini, dan diamalkan. Maka amal merupakan bagian dari iman. Qala al-ulama, al-imanu qawlu bil lisani. Sering nguping? Ya. Berapa kali nguping kalimat ya? Seringnya. Alhamdulillah. Kita selalu mengingat ilmu itu terus diingat. Murojaah. Terus diingat. Tak bosan. Iman qawlu bil lisani. Wa itiqadu bil qalbi. Wa amalu bil jawarihi. Yazidu bita'ati wa yankusu bil maksiyati. Coba santri terjemahkan. Maaf ya. Jangan ini ya. Apa Pak? Coba terjemahkan San. Qaulu bilisani artinya diucapkan dengan lisan. Wa tiqadu bil qalbi. Masya Allah, diyakini dengan hati. Wa amalu bil jawarihi. Diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ati. Bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil maksiyati. Berkurang dengan kemaksiatan. Ada kalimat lain. Qaulu bil lisani atau an-nutqu bil lisani wa i'tiqadu bil jinani wa amalu bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yankusu bi maksiatir rahmani. Sama. Anutku bil lisan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan jinan hati, dan diamalkan dengan arkan anggota badan. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, berkurang dengan maksiat kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amal merupakan bagian dari iman. Itu terpenting dalam iman, amal soleh. Amal bagian dari iman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kaum muslimin dulu para sahabat kiblatnya ke Baitul Maqdis, lalu Allah pindahkan ke mana? Ke Ka'bah. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Qala ulama salatakum inda Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian dulu ketika menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika kaum muslimin dulunya kiblatnya ke Baitul Maqdis, maka disebut iman. Maka disebut iman. Tetap disebut amal soleh. Salat bagian dari iman. Lalu Allah setelah itu pindahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah. Dan salat dulu termasuk bagian dari iman. Dan dulu salatnya kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis. Dalam hadis, al-imanu bid'un wa syab'una su'batan. Iman itu punya 70 cabang lebih. A'laha, cabang iman paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendah, imatatul ada'ani tariq, membuang yang dapat mengganggu dari jalan. Kita lewat, aya cucuk, aya rungga, aya non cangkang cau. Cau lah sangnya. Kita buang, singkirkan. Bakharahu, singkirkan.
Itu bagian dari iman. Wa adnaha imatatul ada anitariq. Yang paling rendah membuang duri dari jalan, yang dapat mengganggu dari jalan. Malu oleh Allah, syu'batu minal iman, bagian dari iman. Maka amal merupakan bagian dari iman. Maka seorang mukmin sangat memperhatikan dan sangat butuh kepada iman. Sebab ini merupakan bagian dari iman. Seorang mukmin butuh kepada amal, sebab ini merupakan bagian dari Kemudian yang kedua, kenapa kita bahas tentang keutamaan amal? Kita akan menghadapi Ramadan, betul nggak? Sekarang kita berada di bulan apa? Sya'ban. Kemarin Rajab. Sekarang Sya'ban. Kita ngaji sekarang di bulan Sya'ban. Tapi bukan Sya'banan ya. Kita kajian di bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Aduh, lupa nih kalau bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggal 4. Ya. Coba sebutkan bulan Hijriah. 1. Muharram. 2. Safar. Bukan Safar. Gak ada Safar. Safar mah berangkat kemana gitu kan. Muharram, Safar. Terus Rabiul Awal, Rabi'u Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir, terus Rajab, masih ragu nih. Kenapa ya? Kenapa bulan kita nggak tahu? Rajab, habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, Syawal, Apit. Zul, jangan dulu raya agung dong. Zul Qa'dah, terus itu Zulhijjah. Aduh, ini bulan Islam nih. Ya. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan indallahi di sisi Allah isna asyara 12. Isna asyara 12 bulan di kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Subhanallah. Ya, harus tahu lah. Yang sampai hanya bulan Masehi yang tahu. Sekarang bulan kalau masih apa? Maret sekarang. Tanggal berapa? Berapa? Ya? Masya Allah. Ya. Maret sekarang ya. Ikhwan rahimakumullah. Ketika datang Ramadan. Setelah Sya'ban. Kemudian datangnya Ramadan. Dan sebagian orang suka berdoa. Barik di Rojaba. Itu kan sebagian orang ya. Sya'ban. Sampaikan kepada Ramadan. Tapi kenapa? Enggak minta keberkahan Ramadan. Cuman sampai saja. Mintalah kepada Allah. Agar diberkahi ketika datangnya bulan Ramadan. Ya. Karena Ramadan adalah syahrun mubarak. Bulan keberkahan. Bulan berkah. Berkah apa? Berkah untuk beramal. Kalau pedagang beda lagi ya. Allah ya. Sekarang pedagang kurang. Ramadan. Gitu ya. Laku. Jualan. Biasa cara jualan Ramadan namanya berkah. Subhanallah. Tapi keberkahan yang hakiki, ziyadatul amal, tambahnya amal soleh, tambahnya kebaikan, kurang diamalkan. Malah sibuk dengan dunia, sibuk mencari harta untuk menyambut 1 Syawal gitu ya, untuk menyambut baju baru. Tapi lupa keberkahan amal, lupa keberkahan tentang ibadah, bertambahnya kebaikan lupa. Maka bulan keberkahan, bertambahnya amal, bertambahnya kebaikan, dilipat gandakan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini kumullah. Maka pentingnya kita memahami tentang amal ini. Kemudian kumullah. Coba lihat 2 hadis. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis pertama, man soma Ramadana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Hadis kedua, sama redaksinya cuma ada sedikit beda. Tadi man soma, redaksi kedua man qoma. Soma yang pertama, yang kedua qoma. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Ini suka dibaca oleh khatib ketika Ramadan ya. Man soma, hadis Abi Hurairah. Man soma, barang siapa yang soma, saum Ramadhana di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapus baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis kedua, man qama Ramadan, siapa yang qama, berdiri salat pada malam Ramadan. Salat apa? Tarawih. Tarawih. Lain istilah Sunda tarawih teh nya. Sono di kampung oh tarawih cenah. On tarawih teh Sunda mah. Ah eta masalahna gitu nya. Jadi sebagian oh tarawih. Tarawih bahasa Arab, tarawih. Tarawih roha, salat yang tenang, tumaknina, santai, sagurung-gusuhnya. Kan tarawih. Ya, tarawih. Man qama Ramadan, siapa yang qama Ramadan, berdiri salat di malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah akan mengampuni dosa orang tersebut, dosa yang telah lalu. Subhanallah. Perhatikan Allah, dua hadis ini. Dijelaskan para ulama, dua hadis ini menjelaskan tentang satu mabda. Mabda dalam ibadah, dalam saum Ramadan, dalam salat tarawih, dan dalam ibadah yang lainnya. Kedua, goyah. Ada mabdanya, ada goyahnya. Mabda artinya dasar. Dasar kenapa kita saum? Kenapa kita salat tarawih, qiyam Ramadan? Kedua, goyah, tujuannya. Maka dalam dua hadis itu dijelaskan tentang mabda dan goyah. Apa mabdanya? Imanan. Kita melaksanakan saum, dasarnya adalah iman. Iman. Limada anta tasum? Kenapa anda puasa? Kenapa anda salat tarawih? Amantu. Kami iman. Ini iman. Maka disebut para ulama, seluruh ibadah dasar iman. Bapak, ibu, pemuda, pemudi hadir sekarang dalam majelis ini, di rumah, walaupun dingin, hujan, dasari ini iman. Ya, ini iman. Bukan karena malu sama yang lain, tapi iman. Kenapa saya thalabul ilmi? Iman. Kenapa saya saum Ramadan? Iman. Kenapa saya salat qiyam Ramadan? Amantu, aku iman. Ini disebut dengan mabda, dasar. Dasar dalam ibadah. Maka Rasul mengajarkan, siapa yang saumnya karena iman, iman kepada Allah, iman kepada janjinya, juga iman kepada rukun iman yang 6, keimanan. Yang kedua, goyah. Tujuan. Apa goyahnya? Ihtisaban. Imanan wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Talabul ajri, mengharapkan pahala. Kenapa anda saum? Saya pingin pahala dari Allah. Kenapa qiyam Ramadan? Pingin pahala Allah Ta'ala. Ihtisaban. Ini harus tanamkan. Ini keikhlasan. Mengharapkan dari Allah itu ikhlas. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, itu adalah ikhlas. Ini goyah. Maka jika orang saumnya, qiyam Ramadannya karena iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka dosa-dosa dia akan diampuni Allah, dosa yang telah lalu. Ini hukumullah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dasari dengan keimanan dan dasari dengan ihtisaban, goyahnya mengharapkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, ma huwa amalun sholih? Apa itu amal soleh? Qala, yang disebut dengan amal soleh adalah qaulu wa amalun yataqarrabu bihi ila Allah bil ikhlasi wa bimutaba'ati sunnatin nabi. Yang disebut dengan amal soleh adalah ucapan dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti contoh Nabi. Itu baru disebut dengan amal soleh. Karena amal dua, ada amal soleh, ada amal toleh. Amal soleh, amal yang diterima. Amal soleh, amal yang gak diterima. Maka kita jangan sampai nu penting mah amal gitu kan? Ya sampai gitu. Jangan sampai, yang penting beramal. Kita perhatikan agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apakah itu ikhlas ataukah tidak. Apakah mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Walladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan maut, kematian. Allah telah menciptakan kematian. Yang mematikan kita Allah. Wal hayata, Allah yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, ini sebagai ujian bagi kalian. Ujian. Mati, hidup, itu ujian. Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus ahsan. Dalam Al-Quran disebutkan ahsan, paling bagus. Oleh para ulama disebutkan ahsanu amala, orang yang paling bagus beramal. Satu, akhlasahu, orang yang paling ikhlas dan beramal. Kedua, aswabuhu, orang yang paling tepat dengan sunnah dalam beramal. Nah, kita berusaha ya agar kita termasuk orang-orang yang paling ikhlas dan beramal. Ketika datangnya Ramadan, ketika qiyam Ramadan, ketika melaksanakan saum, ketika thalabul ilmi, ketika salat, jadilah kita orang yang paling ikhlas dan beramal. Kedua, orang yang paling tepat dengan sunnah dalam beramal. Ini yang disebut dengan ahsanu amala. Kemudian ini bahasan yang kita bahas supaya menjadikan motivasi buat kita. Karena kita harus selalu ada motivasi, dorongan yang kuat agar kita selalu beramal. Kita sebutkan di sini ada berapa poin berkaitan dengan fadhail fil amali sholih. Keutamaan dalam beramal sholih. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Ya. Yang pertama, ikhwanakumullah. Yang pertama adalah istikhlafu fil ardi. Di antara keutamaan amal soleh yang pertama, diberikan kekuasaan di muka bumi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi bagi orang yang beramal soleh. Maka ikhwanakumullah, inginkah kita ya dunia ini dikuasai kaum muslimin? Ingin ya. Ingin banget itu kan. Bisaan. Ya. Kaum muslim menguasai seluruh penjuru. Ingin kan? Ingin aman? Ingin. Ingin tentram? Ingin. Ingin keamanan. Ketika aman, minum pun nikmat. Betul nggak? Ketika aman, makan dengan garam pun enak. Ya kan? Dan dicampur dengan daging. Wah, semakin enak. Karena aman. Ya. Karena aman, nikmat kita kesana sini, subhanallah.
Dan Allah menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Dengan sebab apa? Itu adalah karunia Allah, keamanan, ketentraman, diberikan kekuasaan, itu hadiah dari Allah. Dengan sebab apa bisa diraih? Dengan sebab iman wal amalus soleh. Coba dalam Al-Quran surah An-Nur kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nanti dilihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a. Surah An-Nur ayat berapa? Kalau nggak salah 55 ya. Coba lihat ya. Ini saya tidak menyebutkan surat dan ayatnya, menyebutkan redaksinya. Wa'adallahu alladhina amanu. Lihat, Allah berjanji. Wa'adallahu, Allah berjanji. Janji Allah tidak akan sulaya. Wah, mau sulaya Allah mah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Maka di situ kita harus yakin kepada janji Allah. Cuma nyari masalah, kadang kita tuh lemah keimanan, lemah keyakinan kepada janji Allah. Ya. Padahal lihat, janji Allah tidak akan tidak akan sulai, apa bahasa Indonesianya? Sulai itu tidak akan ingkar, enggak akan. Ya. Akan ditepati janji Allah Ta'ala. Wa'adallahu, Allah berjanji. Bagi siapa? Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Minkum, dari kalian. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Allah akan berikan kekuasaan kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh di muka bumi. Harus yakin ini. Tapi tempuh sebabnya, iman dan amal. Jangan sampai kita ingin berkuasa, iman dan amal tak pernah dilakukan. Sebab kekuasaan itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah pingin, tapi sebabnya nggak dilaksanakan. Kita nggak dapat hadiah. Sulit, nggak dapat, nggak bisa. Ketika kita beriman, beramal soleh, apa janji Allah? La yastakhlifannahum, pakai lam taukid. La yastakhlifannahum. Benar-benar Allah akan memberikan kekuasaan, istikhlaf. Kekuasaan, Pak. Bagi kalian, bagi mereka orang beriman dan beramal soleh. Fil ardi, di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka. Itu pertama. Kedua. Wala yumakkinanna lahum. Allah akan mengkokohkan kalian. Allah akan mengokohkan mereka, bagi mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dinahum, agama mereka akan kokoh, gah, dengan sebab iman dan amal. Allah dirtadalahum, Allah ridhoi untuk mereka. Ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna, dan benar-benar Allah akan mengganti bagi mereka, ya, rasa takut dengan rasa aman. Ya. Allah akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Dengan sebab iman dan amal. Subhanallah. Coba kalau kaum muslim kembali perhatikan ayat ini. Ya. Jangan sampai hamasah. Hamasah itu tergebu-gebu. Pingin A, B, C, wah pingin ini. Ya, pingin berkuasa dan yang lainnya. Tapi sebab yang utama, iman dan amal tidak dilakukan, itu nggak bisa. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi berkuasa, diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberikan kekuasaan Allah Ta'ala setelah adanya apa? Beriman dan beramal soleh. Ini jama'akumullah. Tapi hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, di zaman Nabi SAW aman, tentram, bahagia. Kenapa? Karena ada iman dan amal soleh. Dan Allah kokohkan mereka. Subhanallah. Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, kepada Allah, wa la yusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, ini ikhwankumullah. Jadi fadilah dalam beramal, Allah memberikan kuasaan, Allah mengokohkan, Allah menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Sedangkan rasa aman, doa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, doa pertama. Ya, minta Rabbij'al hadza baladan amina warzuq. Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang aman. Lalu minta rizki. Kenapa itu? Minta aman lalu minta rizki. Enggak minta rizki dulu. Rata-rata kita minta rizki ya, enggak pernah minta aman. Pernah minta keamanan kepada Allah. Rata-rata rizki dipinta ya. Tapi lihat Nabi Ibrahim berdoa, minta aman lalu minta rizki. Ya, aman dulu lalu minta rizki. Karena kalau kita kaya, kita dapat rezeki. Kalau negeri tidak aman, bisa nggak tenang? Boro-boro, Pak. Mungkin zaman dulu ya. Ingat mungkin zaman apa tuh? Wah, itunya. Makan aja lari itu kan. Mau sholat aja ditodong itu kan. Istilahnya nggak aman. Ya, mau ibadah susah, mumpet. Mau makan aja sulit, banyak. Betul. Kenapa nggak aman? Maka mintalah keamanan. Allah Subhanahu Rabbij'al hadza baladan amina. Lalu minta rezeki. Ini yang Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, fadilah beramal agar menjadi motivasi buat kita semua adalah dukhulul jannati. Dengan sebab amal akan masuk surga. Dengan sebab amal akan masuk surga. Amal merupakan sebab seseorang masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengamalkan amal soleh, yahdihim rabbuhum, maka Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan iman mereka, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fi jannatin naim, mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Lihat, Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh, dan Allah memberikan kesenangan yang berlipat-lipat. Di mana? Fi jannatin naim, di surga yang penuh kenikmatan. Siapa yang tidak ingin ke surga? Semuanya ingin ke surga ya. Bahkan orang Yahudi Nasrani pun mengatakan, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalau betul-betul benar, jujur. Ya. Maka disebutkan pengharapan yang hampa ingin ke surga, tapi gitu kan? Tapi enggak ditempuh sebabnya. Tapi enggak dibuktikan. Orang pengen surga, kita pengen surga, buktikan, gitu kan? Harus adanya pembuktian. Menginginkan jannah Allah Ta'ala, mengharapkan surga, harus ada bukti.
Apa buktinya pengen surga? Yaitu apa? Amalun solih, yaitu mengamalkan amal soleh. Innalladzina amanu wa aminus solihat. Beriman, beramal soleh. Itu bukti. Pembuktian kita pengen surga dengan iman dan amal soleh. Bukan angan-angan semata. Bukan pengharapan yang hampa. Dan dia tidak melaksanakan buktinya. Alhamdulillah. Ya. Memang melaksanakan bukti ini berat ya. Berat kacida gitu ya. Contohnya salat subuh berat ya. Qobliyah subhi, insyaallah Pak. Qobliyah subuh itu orang yang paling kaya lah. Mereka punya mobil, punya harta. Kita seorang mukmin punya kelebihan. Apa? Membiasakan salat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2. Apa hadisnya? Salatu raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Salat raq'atail fajri, salat 2 rakaat fajar. Itu qabla subuh. Khairun lebih hade, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Apa kenikmatan dunia yang paling mewah? Kalau makanan yang paling mewah apa? Daging ya. Ada nggak di atas daging? Rencang sangu dagingnya. Ya kan? Dagingnya paling mewah dagingnya. Cuman cara masaknya beda-beda ya. Ya gitu. Kalau kendaraan, memang kalau kendaraan punya mobil mewah, pajaknya pun mahal gitu ya. Ini subhanallah ya. Tapi orang mukmin diberikan keutamaan bagi yang biasakan salat qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha, subhanallah. Itu pembuktian. Itu bukti kita ingin mendapatkan kemuliaan. Bukti kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Hasan Basri disebutkan, al-imanu laisa bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa sadaqatul a'mal. Kata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, al-imanu laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan dihayalkan, bukan diangan-angan, ngalamun gitunya, bukan. Bukan dihayalkan, bukan diangan-angan saja. Bukan. Tapi iman ma waqara fil qalbi, apa yang menetap dalam hati. Menetap dalam hati. Wa sadaqatul a'mal, dan dibenarkan dalam amal. Ini pembenaran nih. Dibenarkan iman dalam amal. Ya, karena kita menginginkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, insyaallah. Yang ketiga, orang yang beramal soleh akan diberikan al-hayatu at-tayyibatu. Kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah di dunia. Wa nuzul sa'irat samaram bin nasabat a'mali salih. Dan akan diturunkan kebaikan buahnya dari amal salih, dan dia akan diberikan jannah Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, man amila sholiha min dakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kata Allah Ta'ala, man amila sholiha, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan iman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu, maka benar-benar kami akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh hayatan tayyibatan. Subhanallah. Kehidupan yang tayyibah.
Kehidupan yang thayyib. Lihat kehidupan Nabi. Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sudahkah kita di rumah seperti itu? Baiti jannati, pecah nikah mah belum merasakan ya. Yang sudah mah merasakan ya, mudah-mudahan. Baiti jannati. Apakah Rasul kaya? Tidak. Apakah rumah Nabi besar kayak rumah kita? 2 tingkat, 3 tingkat. 1 hari membersihkan gak selesai-selesai? Nah. Dunia tidak diberikan oleh Allah untuk Nabi. Sederhana. Ya Allah. Tapi rumah Nabi disebutkan baiti jannati. Kenapa baiti jannati? Karena di dalamnya ada iman dan amal soleh. Ada iman, ada ketakwaan, ada amal soleh, melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini yang Allah. Lihat para sahabat Nabi. Abu Hurairah, yatim miskin. Hurairah, sisi harta. Mulia. Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mulia? Karena iman dan amalnya. Lihat kehidupan para sahabat Nabi. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kan, kalau seandainya harta itu merupakan tolak ukur bahagia, tolak ukur baik, niscaya Rasul ketika ditawari 3 poin, harta, apa lagi? Tahta, satu lagi, wanita. Ditawari oleh orang musyrik Quraisy melalui pamannya Abu Thalib, supaya Rasul meninggalkan dakwah Islam, dakwah tauhid, ditawari harta, wanita, tahta ditawari, silakan harta Mekah, silakan jabatan engkau pangku, silakan wanita yang tercantik ambil. Tapi Rasul tidak memilihnya. Malah Rasul memilih apa? Dakwah kepada tauhid. Subhanallah. Alhamdulillah. Karena tolak ukur baik itu bukan harta, tahta, wanita, bukan itu. Yang paling pokok adalah iman dan amal. Tetapi sangat mulia kalau dia kaya, dia misalkan punya di dunia, dan dia beriman, bertakwa, dunianya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanallah. Lihat Khadijah, kaya, hartanya digunakan untuk dakwah Rasulullah, berdakwah Rasulullah SAW. Lihat Abu Hanifah, kaya, Abdullah bin Mubarak, tapi digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan diri kalian, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Tapi kalau semata harta, tidak ada iman dan tauhid dan takwa, itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini alhamdulillah. Nah, maka dengan iman dan amal soleh, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Ya, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik. Allah akan menetapkan, menyimpan, memberikan dalam hatinya ketenangan. Ini alhamdulillah. Kemudian jazakumullah yang keempat, keempat, amal soleh merupakan sebab binajatil abdi minal khosair. Amal soleh merupakan sebab suksesnya seorang hamba dari kerugian, selamat dari kerugian. Dengan amal soleh akan selamat dari kerugian. Lihat dalam surah yang kita hafal insyaallah, Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Lihat kata Allah Ta'ala, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, lafi, lamnya lam taukid, benar-benar lafi khusrin, manusia ini kerugian, rugi, kurang teh gitu kan. Kecuali orang memiliki 4 sifat.
ilal ladzina amanu. Satu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, yang kedua orang-orang yang mengamalkan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, orang yang saling berwasiat dengan hak kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, yang keempat orang saling berwasiat dan kesabar. Itu 4 poin. Maka disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Kata beliau, "Ketahuilah wahai rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, merahmati kamu, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. 1 ilmu, 2 amal, 3 dakwah, 4 sabar." Kenapa? Yang kedua adalah amal. Karena amal merupakan seseorang akan selamat dari kerugian. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan, "Walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wa amilus solihat," dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, "wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin," dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "wa huwal haqqu," yaitu hak kebenaran, "min rabbihim," dari Allah, dari Rabb mereka, "kaffara anhum sayyiatihim," maka Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa mereka, "wa aslaha balahum," dan Allah akan memberikan kondisi yang baik. Subhanallah. Wa aslaha balahum, memberikan keberesan, kebaikan kepada kondisinya. Kondisinya akan baik, akan tenang, bahagia dengan iman dan amal soleh. Ini alhamdulillah. Yang keberapa? Kelima. Amal soleh sebab diangkat derajat seorang hamba. Dengan sebab amal soleh akan diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Fata'malu amalan tabtagi bihi wajh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fata'malu amalan." Engkau beramal sebuah amalan tabtagi bihi wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, illa izdatta darajatan wa rif'atan, kecuali engkau akan ditambah derajatnya dan akan ditinggikan derajatnya. Subhanallah, ditinggikan derajatnya dengan sebab amal soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain ketika anak Adam meninggal, putus amalnya. Ketiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, ketika kita meninggal itu akan mengalir dan akan mengangkat derajat kita di surga. Habitanya, mudah-mudahan kita mampu sedekah jariyah, kita mampu kita mampu mengamalkan, berimpak, bersedekah, ilmu yang tepat, ibu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu amal. Itu akan mengangkat kita, derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang terakhir berkaitan dengan fadilah amal soleh, atau 2 poin lagi. Amal soleh merupakan sebab bitahqiq ribhi al-mudha'afi fit tijarah bil amali solihah. Amal soleh merupakan sebab akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Keuntungan yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an tijaratan lang tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah
dan mereka menegakkan salat, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami rizkikan, sirra wa alaniyah, sir rahasia atau terang-terangan dan terang-terangan, yarjuna mereka mengharapkan tijaratan lang tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Apa perniagaan yang akan rugi? Satu, membaca kitabullah. Dua, aqamus shalah. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki. Itu amal. Maka dia akan mendapatkan tijaratan lang tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Itu seorang hamba dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ribhu. Ini rib. Ya. Keberuntungan yang begitu besar, yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal. Ya. Poin satu lagi. Poin terakhir, insyaallah. Orang yang mengamalkan amal soleh akan dijaga dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal, ikhwah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi di hari apa? Jumat dan malam Jumat. Disunahkan. Dan disunahkan untuk isti'adah kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam tasyahud akhir. Ya. Itu amal yang akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal tersebut. Karena fitnah Dajjal, fitnah yang begitu dahsyat. Dajjal mengaku Tuhan, bayangkan. Ya, mengaku Tuhan, mengaku Rabb. Kalau Dajjal turun hujan, hujan turun. Itu yang terbesar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berlindung kepada Allah, mengajarkan kita agar kita berlindung kepada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini Allah. Maka yang akan menyelamatkan kita amal kita. Amal kita, amal si Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan kita dari fitnah tersebut dengan sebab amal kita. Selamatkan dari fitnah tersebut. Dan juga bukan hanya fitnah Dajjal, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Maka kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lail mudlim, itu fitnah seperti percikan malam yang begitu gelap. Yusbihu rajul mu'minan, pagi-pagi orang itu mukmin, sore-sore kafir. Itu dasarnya fitnah. Sore-sore muslim, pagi-pagi kafir. Wa yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan bagian dari dunia. Dengan dasarnya fitnah ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Apalagi fitnah Dajjal. Ini ikhwanakumullah. Yang akan menyelamatkan kita. Sebab yang akan menyelamatkan kita adalah amal soleh. Maka segeralah beramal sebelum datangnya fitnah tersebut. Segera beramal. Fastabiqul khairat. Maka Allah beramal segera disebut para ulama tepat dengan syariat. Segera beramal tapi sesuai dengan syariat. Baik waktunya, baik tempatnya, baik sebabnya dan yang lainnya sesuai dengan kadar ukuran syariat. Ini yang Allah penjelasan tentang fadilah keutamaan beramal. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi khususnya bagi pribadi saya sendiri, umumnya untuk ikhwah jamaah semuanya. Mudah-mudahan menjadikan dorongan bagi kita semua agar kita sangat memperhatikan kepada amal. Jangan sampai kita melalaikan, ada waktu kesempatan segera untuk beramal. Jangan dinanti-nanti. Ulah diengke-engke. Lamun diengke-engke bakal jadi bangke. Lamun jadi bangke bakal hanya kal gitu ya. Seperti ayeuna hanya kal bahala teu masantren itu nya. Teu masantren teh mas santren capek. Terus kolot mah hanya kal gitu nya. Hanya kal moal heula tapi anu teh heula mah nuntun. Punten ya. Ya mah ya, jangan sampai datangnya penyesalan. Kapan datangnya penyesalan? Yaumal hasrati wa angdirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan dengan hari penyesalan. Yaitu hari kiamat. Penyesalan nanti hari kiamat. Akan menyesal. Hanya kal bahwa dalam dunia itu beramal, itu ibadah.
sampai akhirat mual tiasa kembali ke alam dunia. Sebelum datang penyesalan, yuk kita beramal, yuk kita berusaha mengamalkan amal kebaikan, baik di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat, baik dengan hak Allah Rabbul Alamin itu yang mesti tunaikan, hak juga dengan manusia, hablum minallah, hablum minannasnya, agar kita menjadi orang yang ya'maluna sholihah, orang-orang yang senantiasa mengamalkan amal. Demikian alhamdulillah ya. Apa yang disampaikan, apa nih? Tidak ada pertanyaannya. Maghrib ada kajian lagi ya, maaf ya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan kita mendapatkan anugerah karunia maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah